Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai konsep gerak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk memahami konsep gerak lurus. Tahukah kalian kapan benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Nah, benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan itu bisa berupa garis lurus, bisa berupa garis melingkar atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun, pada pertemuan kita kali ini, kita akan fokus pada gerak benda pada lintasan lurus. Suatu benda yang bergerak pada lintasan yang lurus akan melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Lalu, bagaimana ya hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan tersebut? Tapi sebelum itu, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan jarak dan perpindahan, serta apa sih perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Jarak adalah panjang keseluruhan lintasan yang ditempuh. Jarak termasuk besaran skalar, karena jarak tidak mempunyai arah, hanya mempunyai nilai. Sedangkan perpindahan adalah panjang perubahan posisi. Perpindahan adalah besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah. Agar lebih paham, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah ilustrasi sekolah Budi dan rumah Budi. Sekolah dan rumah Budi dipisahkan oleh sungai yang lebarnya 10 meter. Jika Budi ingin berangkat ke sekolah, maka ia harus melewati jembatan yang jaraknya 50 meter dari rumahnya. Lalu dia harus menyeberangi jembatan yang panjangnya 10 meter dan kemudian menuju sekolah yang jaraknya 50 meter dari jembatan. Jadi, total jarak yang Budi tempuh adalah 50 meter ditambah 10 meter ditambah 50 meter sama dengan 110 meter. Sedangkan untuk perpindahan, Budi hanya berpindah sejauh 10 meter. Kita hanya perlu melihat posisi awal dan posisi akhir. Contoh lain agar lebih paham, seekor serigala bergerak dari titik A ke titik B sejauh 16 meter. Kemudian dia berbalik dan berhenti di titik C sejauh 6 meter dari titik B. Pertanyaannya, berapa jarak dan perpindahan serigala tersebut dari titik A ke titik C? Nah, cara menjawabnya, jarak yang ditempuh serigala tersebut dari titik A ke titik C sebesar 16 meter ditambah 6 meter sama dengan 22 meter. Sedangkan perpindahan yang ditempuh dari titik A ke titik C hanya sebesar 10 meter. Sekarang kita akan bahas mengenai kelajuan dan kecepatan. Walaupun sekilas terlihat sama, ternyata kelajuan dan kecepatan itu berbeda loh. Kelajuan adalah cepat lambatnya suatu jarak terhadap waktu, atau bisa juga didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh per detik. Kelajuan adalah besaran skalar yang tidak mempunyai arah, sehingga nilai dari kelajuan selalu bernilai positif. Alat untuk mengukur besarnya kelajuan disebut dengan speedometer. Sedangkan kecepatan adalah cepat atau lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Kecepatan adalah besaran vektor yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Secara matematis, rumus untuk kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Sedangkan untuk kecepatan, perpindahan dibagi dengan waktu. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang atlet berlari selama 60 sekon dan menempuh jarak 60 meter. Ia kemudian berbalik arah dan menempuh jarak 20 meter selama 20 sekon.
kelajuan dan kecepatan atlet tersebut secara berurut adalah. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa waktu tempuh pertama atau ditulis dengan T1 sama dengan 60 sekon. Jarak tempuh pertama S1 sama dengan 60 meter. Lalu waktu tempuh kedua atau T2 sama dengan 20 sekon. Jarak tempuh kedua atau S2 sama dengan 20 meter. Sehingga kita peroleh waktu tempuh totalnya 60 ditambah 20 sama dengan 80 sekon. Dan jarak tempuh totalnya 60 ditambah 20 sama dengan 80 meter. Sehingga perpindahannya atau selisih jarak tempuhnya atau delta S sama dengan 60 dikurang 20 sama dengan 40 meter. Sehingga dengan penyelesaian, kelajuan sama dengan total jarak tempuh per waktu atau S per T. Jarak tempuh yang sudah kita peroleh totalnya sama dengan 80 dan waktu tempuh totalnya juga 80. Sehingga besarnya kelajuan 80 per 80 sama dengan 1 meter per sekon. Sedangkan untuk menghitung kecepatannya, kita gunakan perpindahan dibagi dengan waktu atau delta S per T. Kecepatan sama dengan 40 per 80 sama dengan 1/2 atau 0,5 meter per sekon. Kembali lagi ke pembahasan gerak lurus. Gerak lurus itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat dengan GLBB. GLB adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap setiap saat. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak kereta api di lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan konstan. Rumus untuk GLB bisa kita tentukan dengan rumus S sama dengan V dikali T, di mana S adalah jarak tempuh satuannya meter, V adalah kecepatan satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu satuannya sekon. Karena pada GLB kecepatannya sama dengan konstan, itu berarti tidak memiliki percepatan atau A-nya sama dengan 0. Maka bisa kita tentukan grafik untuk GLB adalah sebagai berikut. Nah, kalau GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. Artinya, kecepatan gerakan benda bisa berubah, bisa bertambah cepat, atau juga bisa bertambah lambat, tetapi secara teratur. Contohnya, gerakan penerjun payung. Rumus untuk GLBB bisa ditulis sebagai berikut. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat, atau VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, di mana A adalah simbol dari percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat, T adalah waktu satuannya sekon, S adalah jarak satuannya meter, dan V0 adalah kecepatan awal satuannya meter per sekon, VT adalah kecepatan saat waktu tertentu atau kecepatan akhir yang satuannya meter per sekon. Pada GLBB, karena kecepatan bendanya berubah-ubah, maka ada percepatan di sana. Sehingga apabila kita buat dalam grafik, hasilnya akan sebagai berikut. Pada dasarnya, perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Di GLB, kecepatan benda tetap atau tidak berubah. Itu berarti percepatannya sama dengan 0. Namun, di GLBB, kecepatan benda selalu berubah-ubah, tapi dalam keadaan yang teratur, sehingga timbullah percepatan. Sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Selamat belajar.